agregat supply, agregat demand, kemudian terjadi interaksi. Kita sudah mengetahui kunci-kunci atau variabel masing-masing yang berpengaruh baik di pasar output, pasar barang maupun pasar yang di belakangnya, pasar yang mendukungnya, yaitu pasar faktor produksi, apakah labor market, capital market, dan sebagainya. Itu kita sudah bahas di agregat supply, agregat demand, ya. Kita tunjukkan di micro foundation-nya, datakan itu. Kemudian kita juga sudah bisa tahu, ya, bisa tahu yang mana kebijakan yang bisa cocok, ya, kebijakan yang cocok untuk menggerakkan agregat supply maupun agregat demand. Ya, karena intinya kan makroekonomi, ya, drivernya adalah beberapa variabel, apakah itu suku bunga, apakah itu inflasi harga, ya, apakah itu exchange rate, kurs, ya, apakah itu upah, ya, dan lain sebagainya, merupakan faktor, ya, yang berpengaruh terhadap ekonomi, ya kan? Nah, dengan demikian dari masing-masing variabel itu, kalau mau digerakkan agar supaya siklus ekonomi naik lagi, kan yang kita persoalkan di makroekonomi itu kan adalah bagaimana mempengaruhi siklus ekonomi, gitu kan? Bagaimana mempengaruhi siklus. Ya. Jadi lagi, oke, ini dari tahun ke tahun, oke. Ekonomi kan naik turun, ya, dan seterusnya. Nah, ini kan dipengaruhi oleh agregat supply dan agregat demand. Oke, di agregat supply kita sudah pelajari apa-apa yang berpengaruh, agregat demand apa yang berpengaruh, ya. Kemudian kemarin kuncinya di micro foundation, ya, untuk menggerakkan baik di demand maupun di supply. Apa itu suku bunga, ternyata ada yang berpengaruh sebagai kunci di sana untuk menggerakkan konsumen sekaligus menggerakkan effort sehingga produksi naik, agregat supply bergerak, dan seterusnya. Berarti kalau itu kita gerakkan, kemungkinan, ya, ekonomi yang lagi down, ya, lagi down di sini, kemudian kita bisa stop, kemudian kita bisa dorong pelan-pelan ekonomi naik, ya, ekonomi naik, dan seterusnya. Oke. Apa itu? Ya, tentu dengan untuk menggerakkan ini, menggerakkan dengan kebijakan. Oke. Kebijakannya kemarin bisa di fiscal policy, bisa di monetary policy. Di mana kebijakan fiskal yang efektif? Apakah di sisi pasar barang atau di pasar uang atau di mana? Mana kebijakan moneter efektif? Kemarin sudah dijelaskan minggu lalu, ya, pada saat misalnya liquidity trap terjadi, maka apa, ya, kebijakan mana yang dominan di sana, dan seterusnya. Nah, ujungnya kebijakan ini kita lakukan, apakah fiskal atau moneter, oke, harapan kita kan ekonomi itu naik, kan? Ekonomi naik, oke, ekonomi naik, berarti kan growth, oke, terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, sebenarnya pertumbuhan ekonomi tidak lain dari mendorong agregat supply dan agregat demand naik, gitu kan? Tapi kita mau bicara lebih spesifik. Ya, kalau agregat supply, agregat demand kita kemarin gerakkan dan berbagai variabel itu yang sifatnya secara theoretical makro, gitu kan. Nah, sekarang lebih dalam lagi, kalau kita mau dorong bertumbuh, ya, mau dorong bertumbuh, saya sepakat bahwa kita mau naikkan. Dorong bertumbuh, maka apa faktornya, gitu kan? Apa faktor yang digerakkan? Otomatis logika yang pertama adalah untuk mendorong, kalau bertumbuh kan berarti kita bicara produksi. Kalau bicara produksi pasti larinya ke agregat supply, ya, larinya ke produksi. Oke. Tapi nanti kita lihat bahwa produksi itu terkait dengan apa? Ya, produksi itu hanya boleh kalau ada investasi. Oke. Investasi itu kemudian ada kalau ada saving. Ya, saving itu adalah sebagian daripada agregat demand, sebagian daripada konsumsi, dan seterusnya. Nah, makanya frame-nya itu yang kemudian akan kelihatan. Gitu kan.
Jadi ketika kita bicara growth, larinya kemana? Ya. Growth ini pasti larinya ke produksi. Okay. Pasti larinya ke Y. Kan produksi mau didorong naik. Nah, kalau produksi itu kan berarti ini kaitan lagi di agregat supply kan. Produksi. Kalau produksi mau didorong, ya, ini kan ada kapital, ada dan sebagainya. Ya. Produksi mau naik berarti kan dorong modal. Ya. Dorong modal naik, itu kan berarti kita bicara soal investasi. Ya. Kalau mau bicara investasi itu sebenarnya ada kalau ada saving. Okay. Saving itu kan berasal dari apa? Okay. Kan gitu kan. Jadi pasti berkait juga pada agregat demand. Oke, fokus kita bicara di produksi, di pertumbuhan, tetapi pertumbuhan itu pasti ada kaitannya dengan tabungan. Tabungan itu ada kaitannya dengan konsumsi, perilaku agregat demand. Oke. Itu yang dibentuk di dalam teori, baik sejak teorinya klasik sampai teori yang modern, Solow, ya, sampai pada yang terakhir endogenous, ya, teori pertumbuhan ekonomi yang endogenous growth, ya. Semua teori pertumbuhan yang sebelumnya itu adalah exogenous growth. Teori pertumbuhan mulai dari neo klasik, okay, terus Hardomar, terus Solow, okay. Ini semua teori pertumbuhan yang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu didorong secara exogenous. Okay. Kemudian terakhir adalah teori pertumbuhan yang sifatnya endogenous. Ya. Belum. Oke, jadi yang tadi ya, bahwa teori growth, mulai dari neoklasiknya, terus ke Hardomar, terus ke Solow, ini secara umum biasanya bicara ya tentang teori pertumbuhan, di mana kajian pertumbuhan itu faktor yang berpengaruhnya exogenous. Jadi ya lebih pada model exogenous. Okay. Yang terakhir sekarang ini adalah model pertumbuhan yang sifatnya endogenous. Okay. Ini baru ya apa namanya Grossman, ya ada beberapa ekonom yang di sana gitu kan. Tapi lebih banyak orang bicara teori yang di sini gitu kan. Ya. Sampai pada teori Solow dan dynamic model of Solow gitu. Tapi kalau Anda mau kaitkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal, yaitu mesti dengan bisa dijelaskan dengan teori yang terakhir ya, teori endogenous growth ya, yaitu pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh karena faktor dari dalam. Oke. Faktor dari dalam ya. Faktor dari dalam variabel itu sendiri. Sementara kalau endogenous itu dari luar, faktor luar. Oke, misalnya Anda kasih teknologi,
ya, teknologi naik, faktor dari luar, oke, A, teknologi dorong naik, ditambahkan traktor, ditambahkan apa sekarang, sehingga produksi bisa naik, produksi bertumbuh lah ekonomi gitu kan. Itu yang namanya exogenous model gitu kan. Oke, jadi ulang tadi saya jelaskan bahwa yang kita mau selesaikan kan kemarin dengan ekonomi agregat supply agregat demand yang menggerakkan ekonomi naik turun ini ya, siklus ekonomi yang terkadang ya gambar Indonesia di masa-masa lalu ya kita bertumbuh berapa persen ya, rata-rata sih kita bermain 5,5 ya, 4 sampai 5,5. Oke, itu siklusnya naik turun, tapi kemudian pernah kita down sampai negatif minus 13 yaitu pada tahun 99 2000, dan kemudian sekarang kita turun juga di negatif. Jadi yang kedua selama di Indonesia ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu negatif yaitu tahun 99 dan tahun 2000. Oke, tahun 2000 ini sementara berlangsung ya. Kuartal pertama kita masih positif ya, Januari Maret masih positif, tapi begitu Maret April Mei kita sudah negatif minus 5,2. Kemudian kita perkirakan triwulan ketiga, oke, Juli Agustus September ini ya perkiraannya minus 1,7 sampai minus 2 gitu ya. Nah, mudah-mudahan kuartal keempat di 3 bulan terakhir sampai Desember kita masih bisa ya 0 pertumbuhannya atau minus 0, sekian, sehingga ya secara keseluruhan tahun ini paling kita negatif minus 1%. Oke, itu sementara berlangsung ekonomi. Nah, apa yang dilakukan itu kan dengan kebijakan fiskal atau moneter ya, yang sudah saya jelaskan tadi sudah minggu lalu ya, saya jelaskan bahwa fiskal moneter itu berkolaborasi untuk mempengaruhi variabel yang ada ya, seperti kita sudah pelajari di micro foundation baik dari sisi agregat supply-nya tadi maupun agregat demand-nya itu mendorong ekonomi. Oke, nah naik turunnya ekonomi, growth ini kan tadi saya jelaskan bahwa pasti berkait dengan investasi. Ya, karena pertumbuhan tadi adalah produksi. Ya, fungsi produksi adalah fungsi dari N, kapital dan sebagainya. Jadi kalau mau dinaikkan modal, kapital dinaikkan atau ditambah kapital, berarti kan kita melakukan investasi. Ya. Karena investasi itu tidak lain adalah pertambahan barang modal. Jadi ketika K dinaikkan, delta K dinaikkan, berarti akan terjadi delta Y, akan terjadi kenaikan produksi atau terjadi pertumbuhan ekonomi. Oke, maka investasi penting ya. Walaupun tadi investasi berkaitan lagi dengan rumah tangga konsumsi karena investasi itu sangat tergantung dari S. Karena I sama dengan S gitu kan. Kalau mau I harus ada S naik. Padahal kalau S naik itu kan tergantung dari konsumsi masyarakat karena pendapatan masyarakat sama dengan Y kurang ya pendapatan sama Y sama dengan C tambah S gitu. Jadi kalau S mau naik berarti ya harus ada substitusi dari konsumsi turun dan S bertambah. Oke. Nah, kemarin di Micro Foundation sudah dijelaskan. Kalau suku bunga naik seperti apa? Kalau suku bunga naik berarti C turun. Kalau C turun berarti S naik. S naik berarti akan terdorong I, akan terdorong K. Oke. Jadi berkait tetap dari teori saudara di minggu sebelumnya. Oke, ini gambar investasi ya. Investasi yang terjadi di Indonesia gitu kan. Nah, oke, ini jadi kita bicara pertumbuhan ekonomi. Kita bisa mensimulasikan pertumbuhan ekonomi itu besarnya skenario berapa, ya, tergantung dari jadi pertumbuhan ekonomi ya dengan teori pertumbuhan kita bisa menskenariokan. Ya, ini contoh jauh sebelumnya ya. Kita pernah menskenariokan ya, bahwa kira-kira setiap tahun pertumbuhan ekonomi itu naik ya dengan teori growth ya naik terus gitu. Termasuk tadinya diskenariokan pada tahun 2019-2018 itu sudah di atas 5% sampai 6%. Gitu. Tapi apa yang terjadi ya bisa meleset gitu kan. Bisa meleset, yang terjadi adalah bahwa turun, ya merah ini turun ke bawah,
sampai sekarang ini kurang lebih sampai 3 triwulan ini kira-kira -3 ya sampai 4% ya, karena minus kuartal lalu ya 3 bulan lalu kan minus 5,2 gitu. Kuartal ini juga -2 atau -2,5 ya, totalnya kita masih -4 ya, masih negatif pertumbuhan ekonomi. Oke, ya kita berharap bahwa di tahun depan ya bernaik 5,5-6% ya, itu skenario yang ada sekarang. Dan kebijakan fiskal yang ada di APBN, era APBN itu yang memperkirakan bahwa kita dengan uang yang ada, dengan kebijakan fiskal yang ada, ya, mendorong agregat supply maupun mendorong agregat demand. Dengan fiskal dan moneter kita berharap growth bisa 5%, ya, 6% tahun depan di 2021 dan seterusnya. Oke, kita langsung saja pada teori pertumbuhan yang paling umumnya itu penggabungan perbaikan dari teori neoklasik ya, terus beberapa pengembangan teori sampai Harold Domar sampai pada teori Solo. Nah intinya sama sebenarnya, intinya bahwa intinya sama ya dari teori ke teori ya. Intinya adalah tadi yang mau didorong di dalam meningkatkan ekonomi atau pertumbuhan itu ada agregat supply atau agregat demand, otomatis awalnya dari sisi agregat supply ya, dari sisi supply, dari sisi produksi. Nah kalau di sisi produksi apa ya yang bisa dari luar, diintervensi dari luar, exogenous gitu. Maka ya selain yang biasa kita jelaskan tenaga kerja ya, yang bisa ditingkatkan ya, dan seterusnya ya. Tapi intinya adalah kalaupun tenaga kerja mau ditingkatkan kan disuntikan modal atau disuntikan agar supaya stok ya, bagaimana agar supaya kan agregat supply ini kan. Jadi bagaimana agar supaya ini naik, N naik atau capital naik ya dan seterusnya. Umumnya kalau N naik itu kan sebenarnya untuk didorong, kapital juga naik untuk mendorong N gitu kan. Jadi temannya tenaga kerja itu kan modal ya, kalau dia kerja dalam gedung yang baik maka dia meningkatkan produksi, berarti modal. Dia bekerja kalau ada traktornya itu modal kan, berarti tenaga kerjanya meningkat ya kan. Kalau tenaga kerjanya ditemani dengan komputer jadi nah, intinya Solo seperti itu gitu kan, sama dengan teori-teori sebelumnya bahwa ini intinya Apa putus-putus suara tak Pak? Itu berubah naik menyebabkan ya loh. Keluar Bapak. Iya. Kira cuma saya putus-putus.
Bawa bekalan guys. Makan ki. Kenapa saya jadi host? Mati. Sudah kurang? Halo. Ya, halo Pak. Halo. Ya, Masih kurang? sudah Ya? bagus Pak, sudah jelas suaranya. Halo, masih kurang, Mbak. Tapi Pak, belum kelihatan share screen tak. Iya, saya lagi perbaiki. Saya ganti internetnya. Oke ya, lanjut ya. Jadi intinya teori pertumbuhan termasuk teori Solo ya, Solo growth ya. Itu adalah dengan mendorong faktor produksi. Faktor produksi mana yang paling ya enak dan paling gampang secara eksogenus dari luar bisa digerakkan? Tentu adalah teknologi atau capital stock ya, atau modal ya, atau investasi. Ya, jadi bagaimana melakukan akumulasi modal. Nah, ketika industri atau perusahaan melakukan atau produksi melakukan penambahan modal diletakkan, maka itu nanti ada dua kemungkinan. Penambahan modal yang terjadi apakah di setiap industri atau di negara atau suatu daerah, apakah itu penambahan modal hanya mengganti depresiasi atau melebihi depresiasi. Kalau dia hanya sebatas ada penambahan investasi modal misalnya 1 triliun ya di Makassar, tapi kemudian depresiasi yang sudah terjadi selama 1 tahun itu adalah 1 triliun, berarti kan yang terjadi adalah apa yang kita sebut dengan steady state growth, ya. Pertumbuhan yang steady state, ya tetap saja, jadi pertumbuhannya tidak naik ya, steady state, gitu kan. Nah, biasanya negara-negara banyak terjadi seperti itu. Jadi kita bertumbuh 5%. Ada tambahan investasi sehingga ekonomi bertumbuh 5%. Tetapi kalau kita hitung depresiasi dari tahun 2018-2019 ya juga sekitar 5% depresiasinya, atau nilai investasi untuk naikkan 5% growth misalnya adalah sebesar 10 triliun. Nah, ternyata mesin-mesin kita, kantor-kantor, industri kita sudah mengalami depresiasi juga sebesar yang kita investasi sekarang. Ya, sebesar 10 triliun. Jadi 10 triliun yang sudah aus depresiasi, kita bikin 10 triliun tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Ya, tapi 5% itu sebenarnya steady state. Ya, jadi rata saja gitu kan. Tidak meningkat. Gitu. Nah, kalau mau meningkat, mau terjadi growth, di atas steady state, ya maka harus delta K-nya, pertambahan kapitalnya atau investasinya melampaui depresiasi. Ya, oke, itu salah satu inti nanti yang dibicarakan. Oke, jadi intinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi bagaimana mendorong input. Nah, seperti kita tahu bahwa fungsi produksi inputnya itu misalnya terdiri dari labor, ya, terdiri dari modal kapital, ya, oke. Kemudian production technology ya, fungsi produksi itu sendiri kan teknologi ya,
koefisiennya itu kan teknologi. Jadi koefisiennya ya. Jadi kalau kita tulis Y sama dengan fungsi daripada L dan K, sebenarnya kan di belakang F itu ada A. Ya, di mana A itu adalah, kalau dalam persamaan nanti Y sama dengan alfa 0 tambah alfa 1 L tambah alfa 2 K. Alfa 1 tambah alfa 2 itu adalah A. Ya, itu adalah A. Biasa kita sebut dengan production technology. Ya, itu sebenarnya slope. Ya, slope daripada fungsi produksi. Slope daripada fungsi produksi tidak lain adalah marginal product of labor, marginal product of capital. Dan itu adalah teknologi kan. Karena fungsi produksi itu adalah teknik produksi. Jadi dengan teknik produksi yang lebih baik, dengan slope yang lebih tinggi, itu namanya production technology. Oke, kemudian itu menghasilkan output. Ya, menghasilkan output. Jadi lihat ya di dalam fungsi produksi kita tulis Y sama dengan fungsi dari L, K. Oke. Nah, A ini disebut dengan production technology. Ya, sebenarnya koefisien daripada L, koefisien daripada K, ya. DY, DL, DY, DK itu adalah sebesar A, ya, itu teknologinya. Jadi biasanya kalau tulis Y sama dengan alfa 0 tambah alfa 1 L tambah alfa 2 K. Oke, maka alfa 1 alfa 2 ini kan adalah A. Ya. Nah, kalau Anda lihat, ya, biasanya ini kan Pak, tidak ada muncul share screen, tak? hilang. Ya, dari awal tidak ada, Pak. Iya, Pak, dari awal udah ada. Aduh, kenapa tidak ngomong tadi? Tapi suaranya ada. Iya, Pak, jelas suaranya. Berarti keluar tadi. Sekarang baru kelihatan. Oke, saya ulang ya. Jadi intinya tadi bahwa ada fungsi produksi itu kan ada inputnya labor, ada capital, ada production technology. Ya. Production technology itu tidak lain adalah koefisien daripada L dan koefisien daripada K. Kalau dalam persamaan, ya, atau dalam slope-nya kita sebut dengan marginal product of labor atau marginal product of capital. Itu kan teknologi, ya, itu koefisien. Jadi kalau kita tulis Y sama dengan A ini adalah production technology. Oke. Ini adalah ini. Oke. Kemudian fungsi dari L dengan K. Oke, kalau Anda bikin persamaannya misalnya, oke, bisa dengan kop 12, bisa dengan persamaan garis lurus, ya, alfa 1 L tambah alfa 2 K, oke, tambah error, maka alfa 1 alfa 2 ini adalah A. Oke, kalau di dalam ini fungsi produksi kan, oke, ini kapital, ini Y, maka slope-nya ini adalah A, ya, adalah marginal product of capital atau sama dengan A. Kalau dia labor, ya marginal product of labor dan seterusnya. Gitu. Jadi ini kan kemarin kita sudah cerita bahwa ini bisa naik, gitu kan. Ini bisa naik kalau A-nya berubah, teknologinya berubah, ya, fungsi produksi koefisiennya ini berubah dan seterusnya. Jadi apa yang berubah? L-nya berubah, produktivitas L-nya berubah sehingga NPL-nya berubah, efisiensi modalnya berubah sehingga teknologi, ya, karena ya ini kan sebenarnya teknologi, gitu kan, biasa kita sebut dengan teknik produksi, gitu kan. Ya. Karena bagaimana memproduksi Y dengan menggunakan K, ya kan. Jadi kalau di titik A, titik A1, oke, Anda menggunakan teknik produksi dan menggunakan K dan L sebesar A1 menghasilkan Y1. Tapi kemudian kalau fungsi produksi yang bergeser, berarti penggunaan A1 ini, penggunaan modal dan labor ini, berarti menghasilkan produksi yang lebih tinggi, berarti produktivitasnya lebih tinggi, berarti teknik memproduksinya lebih tinggi, teknologi, production technology. Oke, seperti itu. Bisa juga, ya, kan terkadang Anda melihat bahwa
dia teknik produksi dengan ya, kalau ada isokuan ya, ini labor, ini kapital, oke. Ini kan isokuan. Isokuan dengan menghasilkan 10 ton. Oke. Untuk menghasilkan 10 ton, Anda bisa berproduksi di titik A. Kalau Anda berproduksi di titik A, berarti L-nya lebih besar. Ya, L lebih besar daripada kapital. Berarti teknik produksi yang Anda pakai di sini adalah teknik ya, padat karya. Oke, menggunakan manusia lebih banyak. Tapi dengan menghasilkan 10 ton beras, ya, bisa juga di titik B. Ya, di titik B ini Anda menggunakan L sedikit dibanding dengan modal. Menggunakan traktor, menggunakan pesawat untuk nyemprot. Jadi ini teknik produksinya dengan padat modal. Oke. Padahal hasilnya tetap sama 10 ton. Jadi untuk membuat kue, untuk membuat produksi, kita bisa memilih teknik produksi. Membuat roti, Anda bisa banyak tepungnya, ya 10 biji telurnya yang menghasilkan roti. Tapi bisa juga tepungnya lebih sedikit, telurnya 20, itu menghasilkan juga roti yang sama. Ya kan? Tinggal teknik produksinya seperti apa gitu kan. Itu yang tadi jadi A, ya, production technology. Nah, Anda tahu bahwa hubungannya antara